lalu terus berjalan ke arah barat hingga akhirnya tenggelam di barat. Dengan terbitnya matahari, semua bagian yang ada di muka bumi memperoleh manfaat darinya. Dalam hal ini, Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam kitab Allah, tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya, surat Yasin ayat 40. Dia juga berfirman, Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kalian lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arsy dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan makhluk Allah, menjelaskan tanda-tanda kebesaran Allah, supaya kalian meyakini pertemuan kalian dengan Tuhan kalian, surat Al-Ra'd ayat 2. Demikian juga hikmah yang terdapat pergantian siang dan malam. Jika waktu masing-masing dari keduanya itu bertambah atau berkurang, niscaya manfaatnya pun menjadi tidak jelas dan sistem yang ada akan menjadi berantakan. Berkenaan dengan keberadaan matahari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan dia juga menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintah Allah. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam, surat Al-Ra'd ayat 54. Dalam firman Allah yang lain, Allah Azza wa Jalla juga telah menceritakan mengenai perdebatan antara Ibrahim dengan orang-orang yang mengaku sanggup menerbitkan matahari dari barat. Apakah kalian tidak memperhatikan orang yang mendebatkan Ibrahim tentang Tuhannya, Allah? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan, kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, aku dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah matahari itu dari barat. Maka orang kafir itu heran terdiam. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim, surat Al-Baqarah ayat 258. Juga hikmah yang terdapat pada awal kemunculan bulan yang tampak sedikit, lalu bertambah hingga terlihat utuh, kemudian berkurang kembali dan akhirnya hilang. Berapa banyak manfaat, kemaslahatan, dan hikmah yang terkandung dalam semuanya itu bagi makhluk di dunia ini. Melalui bulan itu umat manusia mengetahui tanggal, bulan, tahun, termasuk di dalamnya bulan haji. Juga hikmah yang terdapat pada penyinaran bulan dan bintang di kegelapan malam. Meskipun diperlukan adanya malam dan gelap guna menghadirkan ketenangan hawa dingin bagi binatang dan tumbuh-tumbuhan, namun pada malam itu tidak diberikan kegelapan secara mutlak tanpa sinar sama sekali sehingga tidak memungkinkan bagi makhluk hidup untuk berjalan, berbuat dan bekerja. Karena mungkin ada saja orang yang harus bekerja pada malam hari karena sempitnya waktu pada siang hari dan karena terik matahari. Dengan demikian, manusia dapat berbuat dan bekerja banyak hal di bawah sinar terang rembulan. Sehubungan dengan masalah bulan ini, Allah Azza wa Jalla telah berfirman, dan kami telah tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga, setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tanda yang tua, surat Yasin ayat 39. Demikian juga hikmah yang terdapat pada penciptaan bintang, karena melalui bintang itu diperoleh petunjuk di daratan dan di lautan. Selain itu, bintang juga dapat dipergunakan untuk menentukan arah dan waktu serta sebagai perhiasan langit. Hikmah yang terkandung di dalamnya itu menuntut diciptakannya bintang dua macam. Pertama, bintang yang muncul pada waktu tertentu saja dan tenggelam pada waktu yang lain. Macam kedua adalah bintang terus-menerus terlihat dan tidak terhalangi dari pandangan mata, sehingga dapat dijadikan petunjuk bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan malam dan di jalan yang gelap gulita.
Sedangkan macam yang kedua dapat juga dijadikan sebagai penunjuk setiap kali kemunculannya pada setiap bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur segala peristiwa itu secara berpasang-pasangan dan penuh keberaturan, yang mana akal manusia tidak sanggup untuk menjangkau dan menguasai ilmu mengenainya. Umat-umat terdahulu pun sudah pernah mengerahkan seluruh tenaga dan pikirannya dalam hal itu, namun mereka tidak mampu memperoleh kecuali bagian kecil darinya. Allah Azza wa Jalla telah menciptakan bintang-bintang itu dua kelompok. Kelompok pertama, bintang yang berpusat pada falak dan tidak berjalan kecuali dengan jalannya falak tersebut. Sedangkan kelompok kedua bersifat mutlak, berpindah-pindah di gugusan dan berjalan dengan sendirinya dan tidak tergantung pada perjalanan falak. Masing-masing dari jenis bintang itu mempunyai perjalanan sendiri-sendiri yang berbeda. Salah satunya bersifat umum bersama falak menuju ke arah barat dan yang lainnya bersifat khusus dengan sendirinya menuju ke timur. Demikian juga hikmah yang terdapat pada pergantian panas dan dingin yang terjadi secara berkala dalam tubuh hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hikmah Tuhan menetapkan panas dan dingin tersebut tidak akan masuk dalam tubuh hewan dan tumbuh-tumbuhan secara serentak, melainkan secara berkala, sedikit demi sedikit, sehingga tidak mengakibatkan rasa sakit pada keduanya dan tidak membahayakan dirinya. Demikian juga hikmah penciptaan api secara tidak berwujud. Api tidak diciptakan seperti halnya udara, angin, air, debu, dan tanah. Seandainya diciptakan sepertinya, niscaya semua yang ada di muka bumi ini akan terbakar. Api diciptakan terselubung dalam sesuatu yang hanya akan muncul ketika dibutuhkan, sehingga benar-benar dapat memberikan manfaat dan tidak memberikan kesulitan yang terus-menerus. Api lebih banyak dipergunakan oleh manusia, sedangkan hewan tidak membutuhkannya, karena dia tidak dapat mengambil manfaat dan tidak pula menikmatinya. Manusia banyak membutuhkan api karena untuk memasak, membuat roti, dan untuk menghangatkan ruangan atau badan. Selain itu, api juga bermanfaat untuk menanak makanan, membuat obat, dan lain-lainnya yang tidak diingkari lagi oleh umat manusia. Dan Allah Azza wa Jalla telah memperingatkan hal itu melalui firman Allah, maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kalian nyalakan, dari gosokan-gosokan kayu. Kaliankah yang menjadi kayu itu atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Surat Al-Waqiah ayat 71-73. Demikian juga hikmah, manfaat, kemaslahatan yang terdapat pada penciptaan angin. Kehidupan tubuh makhluk ini berasal dari dalam dan luar. Di antara manfaat angin itu adalah menghantarkan suara ke telinga pendengarnya. Angin itu pula yang menerbangkan dan memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain. Angin pula yang mendorong dan menggiring awan sehingga dapat berjalan kemana arah angin itu bertiup. Dan masih banyak lagi hikmah dan manfaat lainnya yang terdapat pada angin. Demikian itulah, jika kita bersungguh-sungguh sekuat tenaga dan pikiran untuk mendalami penciptaan manusia saja dan segala yang terkandung padanya, niscaya kita tidak akan pernah mampu mengupasnya secara rinci dan tuntas. Yang menjadi jawaban ke-23, yaitu pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang yang menafikan hikmah pada penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa hikmah dari penciptaan iblis dan bala tentaranya? Mengenai pertanyaan seperti itu dapat dikatakan, bahwa di dalam penciptaan semuanya itu terdapat hikmah yang cukup banyak, yang tidak ada seorang pun dapat menguraikannya secara rinci dan tuntas kecuali hanya Allah Ta'ala semata. Di antaranya hikmahnya adalah agar dengan iblis dan bala tentaranya itu para nabi dan wali Allah dapat menyempurnakan tingkatan-tingkatan ubudiyah, artinya memperhambakan diri kepada ibadahnya, yaitu dengan cara melawan dan mengalahkan musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Selain itu, mereka diperintahkan supaya berlindung kepada Allah dari godaan dan gangguan iblis tersebut sehingga mereka dapat selamat dari kejahatan dan tipu daya mereka.
Dengan demikian itu, mereka memperoleh manfaat yang besar bagi kepentingan dunia dan akhiratnya, yang mana hal itu tidak akan mereka peroleh kecuali melaluinya. Selain itu, dimaksudkan juga agar malaikat dan orang-orang yang beriman merasa takut akan dosa dan kejahatan iblis dan bala tentaranya tersebut setelah mereka menyaksikan keadaan iblis yang sangat hina dina, juga kejatuhannya dari tingkatan malaikat ke tingkatan iblis. Dan tidak diragukan lagi bahwa setelah para malaikat itu menyaksikan yang demikian itu, maka muncul pula dalam diri mereka ubudiyah, memperhambakan diri kepada ibadah, yang lain lagi kepada Allah Ta'ala, ketundukan yang lebih sempurna. Yang lebih dari itu, mereka pun merasa lebih takut dan benar-benar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hikmah lainnya yang terkandung dalam penciptaan iblis itu adalah bahwa Allah Ta'ala bermaksud menjadikannya sebagai pelajaran bagi mereka yang melanggar perintahnya dan enggan menaati Allah serta senantiasa berbuat maksiat. Sebagaimana dosa dan kesalahan Adam, alaihi salam dijadikan sebagai pelajaran dan peringatan bagi orang-orang yang melanggar dan menyalahi perintah Allah. Sehingga dengan demikian diharapkan mereka mau bertaubat dan kembali kepada Tuhannya. Berapa banyak hikmah yang terkandung di dalam penciptaan iblis dan bala tentaranya tersebut, yang semuanya tampak jelas dan nyata kecuali bagi mereka yang memang lancang dan berani menafikan hikmah Allah Ta'ala. Hikmah yang lain adalah diujinya umat manusia untuk mengetahui siapa di antara mereka yang buruk dan siapa yang baik. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menciptakan manusia dengan berbagai ragam jenisnya, ada yang baik dan ada juga yang buruk, ada yang hidup dalam kemudahan dan ada yang dalam kesusahan, ada yang hidup bahagia, sehingga diperlukan penampakan masing-masing spesifikasi mereka. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, sebagai hadis marfu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dari satu genggaman yang dia genggam dari seluruh bumi. Kemudian anak cucu Adam berdatangan seperti itu. Di antara mereka ada yang baik, ada juga yang buruk, ada yang bahagia, dan ada yang bersedih. Dan iblis diciptakan guna membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sebagaimana para nabi dan rasul Allah juga diutus untuk membedakan kedua hal tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, Allah berfirman, Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kalian sekarang ini, sehingga dia menyisihkan yang buruk, munafik, dari yang baik, mukmin. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kalian hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara Rasul-Rasul Allah. Karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasul Allah dan jika kalian beriman dan bertakwa, maka bagi kalian pahala yang besar. Surat Ali Imran ayat 179. Maka dia pun mengutus para Rasul Allah kepada umat manusia, yang di antara mereka terdapat orang yang baik dan juga yang buruk. Yang baik bergabung dengan yang baik, sedangkan yang buruk bergabung dengan yang buruk pula. Sebagai hikmah Allah, Allah Azza wa Jalla mencampuradukan di antara mereka di dunia ini. Dan ketika dikumpulkan di akhirat kelak, mereka akan dibedakan, yang baik bersama yang baik dan yang buruk bersama yang buruk. Di antara hikmah yang lainnya adalah untuk memperlihatkan kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala dalam menciptakan makhluk seperti Jibril, Iblis, dan Syaitan. Dan hal itu merupakan tanda kekuasaan, kehendak, dan keperkasaan Allah yang sangat agung, jelas, dan gamblang. Dia telah menciptakan beberapa hal dengan saling berlawanan, langit berlawanan dengan bumi, terang berlawanan dengan gelap, surga dengan neraka, air dengan api, panas dengan dingin, baik dengan buruk. Dari perlawanan seperti itu, maka terlihat mana yang baik dan mana yang buruk. Seandainya tidak ada keburukan, niscaya tidak akan diketahui yang baik. Jika tidak ada kemiskinan, niscaya tidak akan diketahui kekayaan. Sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.
Hikmah yang lainnya bahwa Allah sangat menyukai untuk disyukuri dengan syukur yang sesungguhnya. Tidak diragukan lagi bahwa para walinya mau bersyukur karena adanya musuh Allah, iblis dan bala tentaranya, yang mana hal itu tidak akan pernah tercapai tanpa keberadaan iblis tersebut. Selain itu, hikmah lainnya adalah bahwa dalam penciptaan mereka yang menentang para rasulnya, mendustakan dan memusuhinya merupakan ayat dan keajaiban dan kekuasaannya, serta wujud dari kelembutan ciptaannya, yang keberadaannya lebih dia sukai dan lebih bermanfaat bagi para walinya daripada ketiadaannya. Perlu diketahui bahwa dalam materi api itu terdapat sesuatu yang dapat membakar dan menghancurkan, tetapi juga terdapat sesuatu yang dapat menyinari dan memberikan penerangan. Sebagaimana materi bumi itu mengandung hal-hal yang baik, buruk, hitam, putih, dan merah. Lalu darinya dikeluarkan hikmah yang nyata. Yang demikian itu menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat, Surat Asy-Syura ayat 11. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Hafidh, Al-Rafi, Al-Mu'izz, Al-Mudsil, Al-Adi, dan Al-Muntakim. Semua nama tersebut sangat berkaitan dengan hal-hal yang memperlihatkan makna dari nama-nama itu. Al-Malik misalnya, di antara kesempurnaan kekuasaan, Allah adalah keumuman tindakan dan kebijakan Allah, pemberian pahala, siksaan, pemuliaan, penghinaan, keadilan, dan keutamaan. Nama Allah yang lain adalah Al-Hakim, sedangkan hikmah adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hikmah Allah tersebut mengharuskan penempatan segala sesuatu pada tempatnya. Selain itu, pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat sempurna dari semua sisi. Dia terpuji atas keadilan, larangan, balasan, dan penghinaannya. Sebagaimana Dia juga sangat terpuji atas pemberian, keutamaan, dan pemuliaannya. Dan Dia memuji diri Allah sendiri atas semuanya itu. Namun Dia juga dipuji oleh para malaikat, rasul, dan wali Allah. Dan Allah Azza wa Jalla suka memperlihatkan kesabaran, kelembutan, keluasan, rahmat, dan kedermawanan Allah. Dan hal itu menuntut diciptakannya orang-orang yang menyekutukan dan melawan serta berusaha menentang Allah. Namun demikian, Dia masih tetap berbuat baik dan memperlakukan mereka secara adil dan penuh kasih sayang. Demi Allah, berapa banyak hikmah dan pujian Allah yang terkandung dalam hal itu. Sebagaimana yang diuraikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak ada seorang pun yang sabar atas rasa sakit yang ia dengar dari Allah. Mereka menjadikan baginya anak, padahal Dia yang memberi rezeki dan mencela mereka. Dan dalam hadis syahih juga diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Tuhannya, Dia berfirman, anak Adam telah mencaci makiku, padahal ia tidak layak melakukan hal itu. Anak Adam juga mendustakanku, padahal ia tidak layak melakukan hal itu. Caci makinya terhadapku itu berupa ucapannya, Allah telah mengambil anak, padahal aku Maha Esa, tempat bergantung segala sesuatu, aku tidak melahirkan, dan tidak ada seorang pun yang setara denganku. Pendustaan mereka terhadapku adalah ucapannya, Dia, Allah, tidak akan mengembalikanku seperti Dia memulai penciptaanku. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan pertama kali tidak lebih mudah dari pengulangannya. Dan dengan celaan serta dusta tersebut, Allah Ta'ala tetap memberi rezeki, mencela, melindungi, dan mengajaknya masuk ke dalam surga Allah kepada orang yang mencela dan mendustakan Allah. Selain itu, Dia juga tetap menerima taubatnya jika ia mau bertaubat, membalas kejahatannya dengan kebaikan, bersikap lembut kepadanya dalam segala hal, mengutus kepadanya para Rasul Allah, serta memerintahkan para Rasul Allah untuk bersikap lemah lembut kepadanya. Al-Fudail bin Iyah pernah mengatakan, tidak ada satu malam pun yang diliputi oleh kegelapan, melainkan Allah berseru, siapakah yang lebih dermawan dariku?
Makhlukku telah berbuat maksiat kepadaku sedang aku melelahkan mereka di atas tempat tidur mereka, seolah-olah mereka tidak berbuat maksiat kepadaku, aku juga tetap menjaganya seolah-olah mereka tidak berbuat dosa. Aku limpahkan kebaikan kepada orang yang berbuat maksiat, dan memberi fadilah kepada orang yang berbuat kejahatan. Siapakah yang berdoa kepadaku dan tidak aku pedulikan? Dan siapa pula yang meminta kepadaku dan tidak aku beri? Aku maha dermawan, dan dariku semua kedermawanan. Aku maha mulia, dan dariku kemuliaan. Di antara kemuliaanku aku berikan kepada hamba apa yang ia minta dan aku berikan pula apa yang tidak ia minta. Dan di antara kemurahanku, aku berikan ampunan kepada orang yang bertaubat kepadaku, seolah-olah ia tidak berbuat maksiat kepadaku. Dalam Atsar Ilahi disebutkan, sesungguhnya aku, manusia, dan jin dalam berita yang besar. Aku menciptakan, dan selain diriku menyembahku. Aku memberi rezeki, dan selain diriku bersyukur kepadaku. Dalam Atsar yang lain disebutkan, hai anak Adam, kalian telah tidak berbuat adil kepadaku. Kebaikanku kepada kalian senantiasa turun kepada kalian, sedangkan kemusyrikan kepadaku selalu naik kepadaku. Berapa banyak aku telah mencurahkan nikmat kepada kalian, sedang aku sama sekali tidak membutuhkan kalian. Berapa banyak kalian telah berbuat durhaka kepadaku dengan berbagai macam maksiat, sedang kalian sangat membutuhkanku. Dan malaikat masih terus naik menemuiku dengan membawa amal keburukan dari kalian. Dan dalam hadis syahih juga diriwayatkan, Rasulullah bersabda, seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan pergi bersama kalian untuk mendatangi suatu kaum yang berbuat dosa, lalu mereka memohon ampunan. Dan dia pun memberikan ampunan kepada mereka, karena kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada maaf, dia menciptakan orang yang suka menerima maaf. Dan karena kecintaan Allah kepada ampunan, dia menciptakan orang yang diberikan ampunan, yang bersabar, dan tidak meminta untuk disegerakan. Dan karena kecintaan Allah kepada keadilan dan hikmah Allah, Allah Ta'ala menciptakan orang yang suka memperlihatkan keadilan dan hikmah Allah. Dan karena kecintaan Allah kepada kedermawanan dan kebaikan, dia menciptakan orang yang suka berbuat durhaka dan maksiat kepada Allah. Demikianlah hikmah Allah Ta'ala dalam penciptaan segala sesuatu di muka bumi ini. Akal manusia ini terlalu lemah untuk mengetahui hikmah ciptaan Allah secara penuh. Jika Allah Azza wa Jalla murka kepada sebagian makhluk Allah, maka dia masih lebih senang untuk memberi keridaan kepada para nabi, rasul, dan wali Allah. Keridaan tersebut lebih agung daripada kemurkaan itu. Dan jika dia dibuat marah oleh berbagai kemaksiatan dan pelanggaran, maka dia masih lebih bahagia dan gembira terhadap taubat hamba Allah. Bahkan kebahagiaan Allah itu melebihi kebahagiaan orang yang menemukan binatang kendaraannya yang mengangkut bekal, minuman, dan makanannya yang telah hilang sebelumnya. Ketahuilah bahwa pujian adalah pemersatu semuanya itu. Hanya milik Allah segala macam pujian dari segala arah. Dia tidak menciptakan sesuatu dan tidak pula memberikan keputusan terhadap sesuatu melainkan dia layak mendapatkan pujian atasnya. Yang ke-24 menjelaskan, bahwa di antara sifat kesempurnaan Allah dan kelayakan Allah mendapatkan pujian adalah bahwa dia sangat dermawan, tidak segan-segan untuk memberikan pemberian, memberikan pertolongan, bantuan, dan perlindungan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa sangat senang dijadikan sebagai pelindung bagi hamba Allah. Sebagaimana dia telah memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari syaitan yang terkutuk dalam beberapa surat Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah, dan jika kalian ditimpa suatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya, surat Al-Ra'af ayat 200-201. Juga firman Allah, jika engkau akan membaca Al-Quran,
hendaklah engkau meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Surat An-Nahl ayat 98. Demikian juga firman Allah berikut ini, dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Surat Fussilat ayat 36. Dengan demikian itu, maka sempurnalah nikmat yang Dia berikan kepada hamba-hamba Allah, di mana Dia akan senantiasa memberikan perlindungan jika mereka memohon perlindungan kepada Allah dari musuh-musuh Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai untuk menyempurnakan nikmat-Nya kepada hamba-hamba Allah yang beriman, memberikan pertolongan dan kemenangan kepada mereka atas musuh-musuh mereka. Yang ke-25 menjelaskan mengenai pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang yang menafikan hikmah Allah Ta'ala, di mana mereka bertanya, apa hikmah dibiarkannya iblis tetap hidup sampai hari kiamat, sedangkan para rasul diwafatkan? Sesungguhnya pada yang demikian itu mengandung hikmah yang sangat banyak. Di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menjadikan iblis sebagai ujian untuk menyaring yang baik dari yang buruk, mengetahui para wali Allah dari musuh-musuh Allah, maka hikmah Allah menuntut dibiarkannya iblis tetap hidup guna mencapai tujuan dari penciptaannya tersebut. Seandainya iblis tersebut dimatikan, niscaya akan hilang pula tujuan-tujuan yang dimaksudkan. Sebagaimana hikmah Allah Ta'ala menuntut dibiarkannya musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir di muka bumi sampai akhir zaman. Jika orang-orang kafir tersebut dibinasakan semuanya, niscaya akan hilang pula hikmah-hikmah yang terkandung dalam penciptaan mereka. Dan sebagaimana hikmah Allah yang terkandung dalam pengujian ada menuntut diujinya anak keturunannya yang hidup setelahnya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan menzolimi seorang pun di muka bumi ini. Dia akan memberikan pahala kebaikan kepada orang mukmin atas kebaikan-kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan orang kafir akan mendapatkan balasan di dunia atas kebaikan yang pernah dikerjakannya, dan di akhirat kelak ia tidak akan mendapatkan sesuatu apapun. Sebagaimana hal itu telah dijelaskan dalam hadis syahih yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibiarkannya iblis tersebut hidup di dunia ini bukan sebagai penghormatan baginya, tetapi sebagai hukuman karena kesombongan dan perbuatan dosa yang pernah dilakukannya, sehingga dengan tetap hidup itu ia akan semakin bertambah dosanya, sehingga ia benar-benar menjadi induk yang mendapatkan siksaan yang paling berat. Dalam penentangannya kepada Tuhannya itu, iblis berkata secara lantang, apakah aku akan bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil. Surat Al-Isra, ayat 62. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui bahwa hanya orang-orang sesat dan musuh Allah Ta'ala yang menjadikan iblis sebagai pemimpin. Sedangkan yang menjadikan Allah sebagai pelindung dan pemimpin adalah orang-orang syalih saja dan memperoleh keridaan Allah. Berkenaan dengan hal tersebut, Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Sesungguhnya kekuasaan syaitan itu hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya menjadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Surat Al-Nahl ayat 99-100. Dia juga berfirman, yang dilaknat Allah. Dan syaitan itu mengatakan, aku benar-benar akan mengambil dari hamba-hambamu bagian yang sudah ditentukan untukku. Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka, memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan aku akan suruh mereka, merubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar akan merubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Surat An-Nisa, ayat 118-119.
Sedang mengenai diwafatkannya para nabi dan rasul, maka yang demikian itu bukan karena kedurhakaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi supaya mereka sampai kepada derajat yang mulia serta beristirahat dari kekejaman dan kekerasan dunia, juga dari kesadisan musuh-musuhnya. Wafatnya seorang rasul akan diganti dengan rasul yang lain supaya umat manusia mengetahui adanya rasul setelah rasul, sehingga kematian mereka itu akan menjadikan umatnya lebih baik. Istirahatnya para nabi dan rasul dari kehidupan dunia dan pertemuan mereka dengan para malaikat merupakan kenikmatan dan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Berapa banyak hikmah dan kemaslahatan yang terkandung dalam kematian para nabi dan rasul itu. Mereka itu memang diciptakan di dunia bukan untuk selamanya, melainkan dalam waktu tertentu sebagai khalifah di dunia ini. Dengan demikian, kematian merupakan kesempurnaan bagi setiap orang mukmin. Seandainya tidak ada kematian, niscaya kehidupan di dunia ini tidak akan baik, tidak ada pula ketenangan. Jadi, hikmah yang terdapat dalam kematian adalah sama dengan hikmah yang terdapat dalam kehidupan. Yang ke-26 menjelaskan mengenai pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang yang menafikan hikmah Allah Azza wa Jalla. Apakah hikmah dan kemaslahatan yang terdapat pada dikeluarkannya Adam dari surga ke dunia yang penuh dengan cobaan dan ujian ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat dikatakan, berapa banyak hikmah Allah Azza wa Jalla yang terkandung dalam peristiwa tersebut? Cukup banyak nikmat dan kemaslahatan yang terdapat pada kejadian itu, yang tidak sanggup diungkap dan diketahui oleh akal manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dan anak cucunya adalah untuk membangun dunia ini sekaligus menjadikan mereka sebagai khalifah yang sebagian menggantikan sebagian lainnya secara berkelanjutan. Dia menciptakan mereka supaya dia dapat memerintah, melarang, dan menguji mereka. Oleh karena itu, surga bukanlah tempat untuk menguji dan membebani umat manusia dengan tugas dan kewajiban. Sehingga Adam dan Hawa pun dikeluarkan dari surga ke dunia. Setelah menjalani hidup dan menunaikan kewajiban di dunia, ia mengetahui nilai, kemuliaan, kebaikan, dan keindahan dari surga tersebut. Seandainya mereka hidup dan tumbuh besar di surga, niscaya mereka tidak akan mengetahui nilai nikmat yang telah Allah karuniakan kepada mereka. Oleh karena itu, mereka ditempatkan di dunia terlebih dahulu guna diberikan perintah dan larangan supaya dengan ketaatan yang mereka lakukan akan mendapatkan pahala dan kemuliaan Allah. Dan mereka akan mendapatkan kenikmatan abadi di sana. Dan setelah menjalani ujian, cobaan, penderitaan, kematian, dan berbagai hal yang menakutkan pada hari kiamat, serta penyeberangan melalui syirat, akan ada kenikmatan lain lagi yang tidak dapat dihitung nilainya. Dan itu merupakan nikmat yang paling sempurna di dalam surga, yaitu berupa anak keturunan dan bidadari yang kecantikannya tidak pernah terlihat di dunia. Hikmah lain yang terdapat pada dikeluarkannya Adam dari surga adalah keinginan Allah Azza wa Jalla untuk menjadikan sebagian dari keturunannya sebagai nabi, rasul, dan para syuhada, yang dia cintai dan mereka pun mencintai Allah. Kepada mereka diturunkan kitab-kitab Allah dan diminta agar mereka mau menyembah Allah baik ketika dalam keadaan bahagia maupun sengsara. Mereka juga diperintahkan agar mengutamakan kecintaan dan keridaan Allah daripada nafsu syahwat mereka. Selain itu, hikmah Allah juga menghendaki mereka diturunkan di dunia ini supaya dapat diuji untuk menyempurnakan tingkatan ubudiyah, memperhambakan diri kepada ibadah mereka. Hikmah lain dari dikeluarkannya Adam dari surga adalah untuk mengingatkan dan menunjukkan makna yang terkandung dalam Asmaul Husna. Misalnya, Al-Ghafur, Maha Pengampun, Al-Rahim, Maha Penyayang, Al-Tawwab, Maha Penerima Taubat, Al-Afu, Maha Pemberi Maaf, Al-Hafid, Maha Rendah, Al-Rafi, Maha Tinggi, Al-Mudzil, Maha Menghinakan, Al-Muhyi, Maha Menghidupkan, Al-Mumit, Maha Mematikan, dan Al-Warits, yang mewarisi. Merupakan suatu keharusan tampaknya pengaruh dari nama-nama Allah tersebut serta munculnya hal-hal yang berkaitan dengannya.
Sehingga dengan demikian itu, hikmah Allah menuntut diturunkannya Adam dan Hawa dari surga guna memperlihatkan pengaruh dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Seandainya Adam, Hawa, dan anak cucu mereka tetap berada di surga, niscaya berbagai macam pengaruh dari nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tidak akan pernah ada. Dan kesempurnaan Tuhan menolak keras yang demikian itu. Sesungguhnya Dia adalah Raja dan penguasa yang sebenarnya dan benar-benar nyata. Penguasa adalah yang dapat memerintah dan melarang, memuliakan dan menghinakan, memberi pahala dan memberikan siksaan, memberi dan menolak, menghormati dan menghinakan. Maka Dia pun menurunkan Adam dan Hawa ke dunia yang semua aturan tersebut berlaku di dalamnya. Selain itu, mereka diturunkan ke dunia supaya iman mereka menjadi lebih sempurna. Sesungguhnya iman itu adalah ucapan, amalan, jihad, kesabaran, dan kemampuan mengendalikan diri. Dan semuanya itu hanya terjadi di dunia, tempat ujian dan cobaan, dan bukan di surga yang penuh kenikmatan. Tidak sedikit dari ulama, di antaranya Abu Al-Wafa bin Ukail dan juga ulama lainnya, yang pernah menyebutkan bahwa amal-amal perbuatan para Rasul Nabi, dan orang-orang mukmin di dunia itu lebih baik daripada kenikmatan surga. Mereka mengatakan, karena kenikmatan surga itu sudah merupakan bagian mereka dan tempat yang menjadi kebahagiaan mereka. Dengan demikian iman bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan hak Allah atas mereka. Sedangkan surga bergantung kepada mereka dan menjadi bagian mereka. Mereka diciptakan untuk beribadah, dan surga merupakan tempat bersenang-senang dan menikmati kebahagiaan, dan bukan sebagai tempat menjalankan kewajiban dan ibadah. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, di antara hikmah Allah Azza wa Jalla adalah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dan hal itu diberitahukan terlebih dahulu kepada para malaikat. Dia menghendaki khalifah tersebut di muka bumi dengan disertai hikmah dan berbagai tujuan yang terpuji. Tempat mereka di bumi itu telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum mereka diciptakan. Penentuan tersebut didasarkan pada beberapa sebab dan hikmah. Di antara sebab dikeluarkannya Adam dari surga ke bumi adalah larangan mendekati pohon, serta membiarkannya digoda oleh syaitan untuk memakan buah huldi hingga akhirnya Adam pun terbujuk dan melakukan pelanggaran. Sebab-sebab itulah yang mengantarkan kepada beberapa tujuan terpuji. Dan di antara tujuan tersebut adalah kembalinya Adam ke surga dalam keadaan lebih sempurna. Ketentuan, sebab-sebab, dan tujuan-tujuan tersebut bersumber murni dari hikmah yang sempurna yang penciptanya, Allah, berhak mendapatkan pujian dari penghuni dunia dan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan hal itu dengan tidak sia-sia dan tanpa guna. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman kepada para malaikatnya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan ilmu dan hikmah Allah yang Dia sembunyikan dari para malaikat mengenai penciptaan khalifah tersebut, yaitu menjadikan para wali, orang-orang yang dicintai, Allah, para rasul, dan para nabi dari keturunan Adam, yang senantiasa bertakarub, artinya mendekatkan diri, kepada Allah dengan berbagai macam cara, mengerahkan semua tenaga dan pikiran mereka untuk mencintai dan mencari keridaan Allah, bertasbih memuji Allah pada tengah malam dan siang hari, berzikir dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, beribadah dan bersyukur kepada Allah baik dalam keadaan susah maupun bahagia, sehat maupun sakit. Menyembah Allah dengan berusaha keras melawan hawa nafsu dan berbagai macam godaan. Selain hal tersebut di atas, dengan menciptakan manusia sebagai khalifah itu,
Allah Subhanahu wa Ta'ala bermaksud akan memperlihatkan kepada umat manusia kesombongan, kedengkian, dan kejahatan yang terdapat dalam diri mereka. Ada kebaikan dan juga keburukan yang terdapat dalam diri mereka yang tidak mereka ketahui. Oleh karena itu diperlukan penampakan semuanya itu agar mereka mengetahui hikmah Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan pilihan kepadanya, menjadi hamba sekaligus Rasul atau malaikat sekaligus Rasul. Lalu dengan taufik Allah Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih menjadi hamba sekaligus Rasul. Dan tidak diragukan lagi, bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan hamba sekaligus sebagai Rasul Allah Ta'ala. Dengan diberikan kepadanya Al-Quran dan diangkat ke langit melalui Isra dan Mi'raj.